Oke. Ayo Bu Ir siapa dulu? Saya apa Ibu dulu? Oke. Ibu aja dulu. Yang jadi coach-nya? Ya, di coach. Berarti Ir jadi coachnya? Iya, Oke. sudah direkam nih. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Ir. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Tapi lagi ada masalah dikit nih, Bu. Iya, masalah apa ini? Dalam gitu. Kebetulan apa namanya? Kita ketemu di Google Meet ini. Iya, Bu. Mau curhat dikit lah, Bu. Mau cerita-cerita gitu. Masalah yang ada di lingkungan, di sekolah gitu kan. Masalah waktu mengajar gitu. Iya, gimana? Ini Apa nih? Kan pas ngajar nih ya, Bu. Pelajaran itu kan pelajaran matematika nih, Bu. Kan tidak bentar Pak semuanya Bu Ir, suka. kecil apa suaranya itu nih ya, Ndak? Saya matikan dulu yang ini. Suaranya kecil. Iya, suaranya kecil Bu Ir. Saya matikan yang ini sini dulu. Ah, ayo lanjut Bu Ir. So tadi terganggu di sebelah. Kita ulang lagi dah Bu Ir. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh, Ibu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Ir? Alhamdulillah, Bu. Kalau keadaan baik-baik saja, Bu. Tapi cuman ada masalah dikit aja, Bu, di sekolah gitu kan. Ya. Nah, gini, Bu. Apa nih? Namanya kalau kita lingkungan kerja ya. Pasti ada yang suka, ada yang enggaknya gitu. Jadi mungkin ini masalah saya itu dengan teman sejawat gitu lah, Bu. Jadi Oh, jadi misalnya kita lagi terlalu aktif atau apa gitu ya, Bu. Jadi gimana ya, pasti ada yang nggak suka gitu ya. Kadang kita dicuekin. oh, jadi masalah dengan teman sejawat karena kadang Ibu Ir terlalu aktif, jadi kita kadang dicuekin gitu ya, seperti itu ya. Iya, iya, Bu. Kadang kan, Bu, apa ya, kita kan misalnya eh, apa disuruh kepala sekolah kan kita mau saja disuruh bapak karena masih ya anggapnya kita bisa kan kita usahakan bisa melakukannya. Tapi kan ada sebagian temen tuh yang nggak suka gitu lah, Bu. Iya, jadi gini, saya mau tanya dulu dengan Ibu Ir. Kita kan ketemuannya nih cuma sebentar nih, waktunya sedikit. Nah, apa yang ingin Ibu Ir dapatkan dengan percakapan singkat kita ini? Saya tuh ingin banget, Bu, gimana ya cara ngadapi teman sejawat itu, Bu, yang apa ya, rasanya tuh gimana, pengennya tuh jangan sampai ada masalah gitu lah, Bu. Pengennya itu kan disukai semua orang gitu, orang semua guru dan tentu apa itu sukanya semua orang suka sama Ir gitu lah, senang bermain gitu kan, Bu. Nah ini ada nggak semua sih, Bu, cuman ada misalnya beberapa orang kerja yang misalnya nggak suka kita terlalu aktif gitu. Oh gitu, jadi Ibu Ir inginnya disukai dengan teman-teman sejawat. Karena memang ada beberapa teman sejawat yang tidak menyukai Ibu Ir karena Ibu Ir terlalu aktif. Begitu? Seperti itu? Nah, bagaimana kalau, caranya Ibu Ir tuh, biasanya, Ibu itu yang terlalu aktif itu yang seperti seperti apa sih gitu? Coba ceritakan. Ini, Bu, kalau aktif tuh kan misalnya semua kegiatan itu kan kita diikut sertakan gitu kan. Kebetulan kan karena dianggap Bapak masih yang muda di sekolah lah gitu ya, Bu. Jadi itu kan masih nggak apa mudah diajak gitu kan, bebas gitu untuk diajak gitu. Jadi semua kegiatan di sekolah tuh kan diajak gitu. Nah, semua apapun gitu dalam misalnya apa eh, kegiatan sekolah itu selalu dijadikan panitia gitulah. Oh gitu, jadi Ibu Ir, setiap kegiatan sekolah selalu diajak atau dijadikan panitia seperti itu ya Bu Ir ya? Panitia inti gitu, Heeh, Bu. oke.
Biasanya kegiatan apa saja itu Bu Ir yang, dilakukan apa, yang selalu Ibu Ir diajak seperti itu, yang menjadi panitia? Ya, misalnya kan kegiatan yang sekarang ya Bu, misalnya Mhm, PPT gitu kan. Nah, kemudian misalnya kalau pas ujian kemarin, panitia ujian, jadi panitia inti gitu kan. Nah, sekarang itu Bu, kebetulan kami lagi ada pembangunan kan. Nah, itu mhm, juga diajak jadi misalnya jadi panitia inti dari gitu. mmm, Ya agak sibuk-sibuk gitu kan. Jadi pas kita sibuk-sibuk tuh kita lihat kan, teman kok agak lain gitu liatnya kan. Jadi aduh, jadi serba salah ya. Maksudnya itu Kak, maunya itu kan gimana ya ngatasi supaya mereka tetap berpikiran positif kita melakukan itu bukan karena pengen hebat gitu. Tapi emang mhm. melakukan itu apa ya? eh, tapi mungkin gimana ya Bu? Itu belum ketemu caranya gimana ngatasi berhadapan dengan teman-teman kayak gitu. Kalau Ibu Ir sendiri, keinginan Ibu Ir dengan teman-teman sejawat itu pinginnya yang seperti apa? Coba ceritakan dulu. Itu kan pengennya kita tetap ya berkolaborasi dengan baik, apa komunikasi dengan baik. Kemudian biasa aja gitu, maksudnya tuh tidak ada misalnya pandangannya agak sinis-sinis gitu kan, ataupun ada mengeluarkan kata-kata semuanya mau diborong gitu kan, biasanya kayak gitu loh Bu. Itu Bu, aduh Bu, ada salah satu gitu lah Bu, ada yang nggak semua sih, cuman ada beberapa orang yang kayak gitu kan. Jadi itu bingung gimana ya caranya biar mereka itu nggak merasa seperti itu kalau misalnya kita memang diberi kepercayaan sama sekolah-sekolah. Gitu ya. Jadi pengennya itu berkomunikasi dengan baik dengan teman sejawat, jangan ada kata-kata bahwa kita tuh ingin merebut itu ya, apa namanya tuh, Memborong ingin semua gitu. memborong semua seperti itu. Nah, sekarang, rencana Ibu Iri itu seperti apa biar jangan sampai biar bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman sejawatnya? Jadi yang ingin Ibu Iri rencanakan adakah yang sekarang ingin Ibu Iri rencanakan? Ya, kayak tadi tuh Bu, rencananya juga apa itu tetap berada di sama apa di berkomunikasi dengan baik sama mereka, terus tidak terlalu memperlihatkan kalau pas misalnya lagi sibuk-sibuk tuh kan, dan di jam sekolah itu usahakan pengennya seperti itu Bu. Tapi kadang-kadang tuh gimana ya, nggak bisa dihindari pas jam sekolah juga diajak ada ini itu kan ya Bu. Nah, saya tuh rencananya itu kan gini Bu, nanti kan di dalam saat jam mengajar itu, jam sekolah lah, jam efektifnya ada guru lain itu, usahakan tidak melakukan apapun yang bersifat yang untuk kegiatan tambahan gitu Bu. Oh, jadi, berusaha untuk tidak meninggalkan kelas lah gitu ya? Nggak meninggalkan kelas sih Bu, memang nggak pernah ninggalin kelas, cuman kan Mhm. apa Eee, nggak, sibuk misalnya apa, keluar pas ada mereka kan kita sibuk ngurusin pekerjaan kita gitu kan. Nah, jadi usahakan itu pengennya kayak sekarang nih, Bu, saya ngerjain kan sore nih ngerjainnya, makanya masih di sekolah juga jam segini. Oh gitu, berusaha untuk tidak mengerjakan pekerjaan yang lain gitu ya, saat saat Heeh, ada ini, ada saat nah ada apa gitu. namanya, ada rekan kerja yang lain. Nah, kira-kira, kalau Ibu Ir lagi sedang sibuk-sibuk seperti itu, ada ndak rekan kerja yang, bisa diajak untuk membantu Ibu Ir? Ada sih, ada Bu. Itu ada satu orang Bu yang bisa Ira jajak gitu kan. Jadi tuh dia bisa memahami Ira gitu kan. Jadi Mhm, ada yang bisa nemani Ira sampai sore kayak gini nih Bu. Kan ada satu orang gitu. Ira aja. Jadi kan Ira usahakan kalau pagi itu kan nggak ngerjain yang sifatnya kelihatan aktif gitu kan Bu. Dan mhm. teman. Jadi Ira kerjakan sore terus pada satu orang lah Bu teman Ira yang bisa Ira ajak. Oke, ada satu teman yang bisa diajak, eee, berkolaborasi lah ya untuk mengerjakan pekerjaan yang berlebihan di sekolah gitu ya. Nah, kira-kira, dengan teman sejawat itu, ada ide-ide apa sih yang bisa dituangkan Ibu lagi selain mengerjakannya di luar jam sekolah, kira-kira ada ide apa lagi? Itu juga Bu, yang sedang pikirkan itu belum ketemu gimana kan.
semaksimal mungkin kita kan berusaha jangan sampai apa, kelihatan gitu kan. Mhm. Tapi namanya juga kadang-kadang kita kan nggak tahu kapan kita harus kerja ya Bu, apa kapan kita harus melakukan ini, tiba-tiba aja datang jam jam ini ada menuntut pas jam sekolah kan. Nah, Mhm. di saat itu kan adalah beberapa orang kayak gitu tadi ngomongkan. Jadi sampai Mhm. sekarang ini aku pikir tuh masih bingung Bu, gimana menghilangkan apa ya pikiran mereka itu tentang yang negatif gitu. Kalau kita tuh ingin menguasai sekolah gitu. Menghilangkan pikiran teman-teman, dari ini ya, Bu Ir bahwa tidak menguasai sekolah, seperti itu ya Bu Ir ya? Nah, rencana Ibu Ir itu seperti apa? Harus ada rencana kan kalau, bagaimana sih caranya kita berkomunikasi baik dengan teman-teman, terus, jangan sampai kepikiran bahwa teman-teman apa, Bu Ir menguasai sekolah, itu ada rencananya? Ya, Coba, diceritakan apa yang ingin rencanakan Ibu Ir? eh, setelah dipikir-pikir Bu rencananya nih ke depannya ini kan berarti rencananya itu apa mau mengurangi lah ibaratnya tuh nanti kalaupun diajak sama pulang sekolah itu pengennya itu menolak gitu kan jadi itu usahakan memilih yang lain dulu gitu kan atau misalnya jangan dulu lah gitu maksudnya jadi kalau mereka sudah nggak mau baru nggak apa-apa gitu ya aja itu aja sih sementara ini soalnya bingung Bu salah satu caranya tuh karena kata-katanya tuh katanya jangan mau jadi semuanya jadi ibaratnya tuh ya satu-satunya yang ada di pikiran itu sih mungkin itu bisa menghindarinya gitu mungkin Oke oke, bagus sekali rencananya Ibu Ir. Nah, karena ada rencana yang seperti itu, mau dimulai dari kapan itu? mulainya pas paling tuh kalau ada kegiatan berikutnya ini 1 atau 2 bulan lagi kalau kayaknya ada kegiatan sekolah kan kayak ujian mid semester gitu kan kalau hari-hari Mhm, ini kan kita sama gitu kalau iya yang sekarang kan PPDB udah berlalu iya. Jadi, 1 atau 2 bulan lagi ya lumayan lama jaraknya. Nah, untuk mengurangi yang kelamaan itu rencana yang lama itu 1 atau 2 bulan lagi, adakah yang bisa diajak kolaborasi selain teman yang satu lagi itu tadi? Yang kira-kira misalnya, apa ya, selain rekan sejawat yang satu kan mesti banyak ya teman-temannya yang lain ya, ada lagi nggak kira-kira? Yang bisa ya membantu Ibu Ir? kalau yang membantu di jam sekolah itu banyak, tapi mungkin Mhm, yang kita tiap sampai sore juga belum nyoba sih Bu, belum tahu juga sih Bu, iya. ada apa enggaknya. Jadi dalam rencana 1 sampai 2 bulan tadi itu, apa ininya, target yang harus, yang bisa Ibu Ir capai? Lumayan lama karena 1 sampai 2 bulan itu. Iya Bu, tapi mungkin aja bisa 1 2 minggu lagi Bu, kan nanti ada 17 Agustus nih, Ah, itu kan iya, ya kan mhm, prediksinya kan ujian kan mhm, kegiatannya kalau ada penelitian gitu kan. Nah mungkin Agustus nih juga ada nih kan iya, kegiatan misalnya ANBK gitu kan Bu. mhm, Nah, ANBK ada 17 Agustus. Mungkin sekitar 2 minggu lagi nih ada nih Bu. Ada lagi cara gitu kan. iya iya iya. Ya kayak gitu Bu. Kalau rencananya ya salah satunya kalau pas rapat besok tuh langsung ini kan mau menolak gitu lah ibaratnya. Oke oke, jadi pas ada kegiatan rapat pada saat persiapan ini ya, di bulan Agustusan ya, di bulan Ini Agustus Agustusnya itu. ada kan ANBK kalau SMA-nya. Oh ya, ANBK? Ya, Iya, mudah-mudahan nanti, dalam waktu yang 2 minggu lagi, bisa Bu Ir mengatasi, apa namanya itu, bisa ini, mengatasi teman-teman yang berpikiran bahwa Ibu Ir merebut semua pekerjaan sekolah, bisa berkomunikasi dengan baik lagi, bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawatnya yang lain, bukan hanya satu. Jadi memang seperti itu Bu Ir, kita berteman ya di sekolah gitu. Dan tidak lupa kita juga berkonsultasi dengan apa, kepala sekolah. Iya. Jadi itu ya Bu Ir ya. Mudah-mudahan
kita bisa bicara-bicara lagi, bincang-bincang hangat, karena ini waktunya sudah mau habis. Iya. Untuk 2 minggu ke depan, sudah ada berita yang baik lagi, mendapatkan, apa namanya, komunikasi yang lebih baik lagi dengan teman-teman sejawatnya. Amin, Bu. Makasih ya, Bu. Dengan bicara-bicara gini, kayak kayaknya saya mulai berpikir, oh tadi ini kan belum terpikir gimana-gimana Mbak, terlalu ini mendapatkan pencerahan dari Ibu. Terima kasih ya, Bu. Iya, semangat selalu walaupun tetap dibilang, eee, banyak pekerjaan. Oke, semangat Ibu Ir, semoga bisa menjadikan apa, lebih 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 baik lagi berada di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu 2 minggu lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Sampai jumpa minggu lagi. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, Oke. gantian lagi. Iya, Ya kita cuma 15 menit dikasih waktu. iya. Nanti Eee, pula nanti. ya Oke, Bu. 15 menit. Assalamualaikum Ibu Ir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ir, maaf ini saya mengganggu waktu Ibu Ir sebentar. Boleh ya Bu Ir? Boleh, nggak apa-apa, Bu. Iya, Kira-kira ada masalah apa ya, Bu? Ada yang iya mau ini ditanyakan saat ini? iya Ibu Ir, ini saya ini, sebenarnya lagi bingung nih, karena kan ini penerimaan murid baru ya, baru awal 2 hari masuk sekolah, anak-anak baru. Jadi biasanya kalau kami itu tuh dengan anak-anak murid baru ini memang memberikan waktu kepada orang tua murid untuk ikut masuk ke dalam lingkungan sekolah. Nah, tapi itu dia Ibu Ir, bingung saya. Orang tua muridnya, aduh, nggak bisa ini. Ternyata lebih susah mengendalikan orang tua murid timbang ini, timbang anak-anak TK-nya. Bingung saya. Jadi Ibu lagi bingung nih saat ini ya. Iya, bingung sekali. Gimana anaknya sama ada murid-muridnya Ibu. Nah, dari kebijakan depan kita nanti nih yang akan kita bahas ini pengennya tujuan Ibu ke depannya mau gimana gitu. Iya, saya tuh pinginnya sih, saya bisa berkomunikasi baik dengan orang tua murid, tidak menyinggung orang tua murid, eee, kalau anaknya itu, diserahkan sepenuhnya kepada kami, kepada sekolah. Jadi tidak harus ikut duduk di dalam kelas seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan saya bisa inilah ya, eee, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik dengan orang tua murid. Itu keinginan saya. Gitu. Jadi Ibu pengennya seperti itu, pengen sepenuhnya. Nah, yang sepenuhnya gimana ya maksud Ibu nih? Murid diserahkan kepada sekolah sepenuhnya gitu. Yang Iya, seperti apa maksudnya? iya, jadi kalau di TK itu Bu, biasanya kami tuh kan, apa namanya, memberikan kegiatan anak-anak itu, tentang kedisiplinan, kemandirian, tentang toilet training. Jadi awal-awal pengenalan lingkungan sekolah itu tuh memang kami mengajarkan anak untuk mengenal dulu di mana tempat pipis, di mana bagaimana cara ke kamar mandi, bagaimana mau buka sepatu sendiri, menyimpan sepatu sendiri, dan menyimpan tasnya di rak-rak tas sendiri. Nah, jadi, karena mungkin baru awal, orang tuanya semua yang membantu. Membantu anak-anaknya, "Mau ayo mau pipis, sini buka sepatu, sini sini." Dia apa, mama aja yang anu naruh tasnya, padahal kan tempat tasnya tuh di dalam kelas ya. Jadi harapan kami itu anak-anak itu sudah mandiri, ndak ditolong orang tua lagi, seperti itu. Oh, jadi Ibu pengennya anak itu kan mandiri ya, Bu. Tapi Iya, orang tua jadi setiap gitu tuh gimana orang tua mau selalu membantu mereka ya. Eh, betul sekali. apa nih tindakan Ibu pas mereka membantu tuh ada komunikasi apa? Misalnya saran Ibu apa sama orang tua, penyampaian apa? Pas mereka melakukan aktivitas yang seharusnya siswa tadi melakukan sendiri, tiba-tiba dibantu orang tuanya. Apa yang Ibu lakukan? Untuk awal-awal sih sebenarnya tuh saya masih takut ya, karena kan orang tuanya baru.
anak-anak baru, orang tua baru, jadi belum mengenal lingkungan sekolah. Tapi kalau dibiarkan nanti anak-anaknya tidak mandiri, tidak disiplin gitu kan. Jadi memang saya ibu apa mohon maaf mama, ibu atau nenek, biasanya kan dengan nenek tuh diantar. Anak-anaknya ditinggal dulu ya, ndak mamanya ndak usah ikut masuk ke kelas gitu. Jadi berkomunikasi dengan orang tua, berusaha berbicara secara baik-baik gitu dengan orang tua gitu. Nah jadi kami biasanya ada kegiatan parenting, tapi memang belum kami laksanakan kegiatan parenting itu gitu. Karena memang baru awal kan. Nah, Ibu Irnyo mental nih. Aduh, aduh tinggal dikit lagi. Ya. Jadi Ibu Ir? rencananya yang ibu bilang tadi ada rencana parenting. Halo. Nah, kira-kira yang ibu sudah sampaikan tadi mau melakukan parenting itu kapan ya kira-kira yang ibu Oh gitu. melakukannya? Rencana parenting kami itu kan saya kan harus membicarakan dulu dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat juga. Yang biasanya kami akan laksanakan itu di akhir Juli. Perkiraan kemarin kalau di rundown jadwal itu sekitar tanggal 29 Juli apa ya? Lihat tanggal dulu, Bu. Nanti salah. Yakin Iya. ya, Bu? Iya, tanggal ini 30 29 kan Senin, tanggal 30. Tanggal 30 Juli baru kami adakan parenting gitu. Nah, di saat parenting itu apa rencana yang mau ibu sampaikan yang dalam ada kegiatan itu nanti apa tujuan ibu yang mau lakukan itu nggak bisa disampaikan nanti mau jadi apa gitu pengennya ibu tuh penyampaian itu apa Kalau parenting program itu yang yang mau awal mula disampaikan atau biasanya biasanya program-program sekolah, kegiatan sekolah selama 1 semester. Jadi visi misi sekolah pun akan disampaikan juga di apa namanya di saat parenting itu. Jadi dari visi misi itu nanti kami akan menyampaikan bahwa visi misi sekolah itu adanya kemandirian anak, adanya disiplin anak gitu kan. Nah, jadi nanti di situ akan disampaikan program sekolah TK itu memang karakter anak yang kami bentuk. Nah, kalau untuk kegiatan calistungnya itu suatu bonus. Bonus maksudnya ya dengan kemandirian dan kedisiplinan anak nanti mereka akan bisa apa namanya kegiatan membaca, berhitung dan lain-lainnya itu nanti itu akan menyusul seperti itu. Jadi yang kami tekankan memang karakteristik anak dulu, karakter anak yang akan kami bentuk. Cara apa namanya menghormatin orang tua, terus disiplinnya bagaimana, terus dengan kemandiriannya seperti apa. Nah, itu akan kami bicarakan di parenting supaya nanti saat di rumah pun orang tuanya ikut ini, ikut ikut melaksanakannya. Misalnya seperti meletakkan sepatu ya kalau sampai rumah ya harus meletakkan sepatunya di tempatnya gitu. oh, gitu Seperti itu. ya ibu ya. Mm-mm. Jadi nanti pas di parenting itu ibu akan bahas tentang visi misi juga program-program sekolah yang sama orang tuanya ya bu. Iya. Jadi yang selama pengamatan Ibu itu selama ini gimana ya Bu sikap orang tua kalau kita menyampaikan hal seperti itu yang sudah bisa pernah atau apa gitu Bu ada kendala gitu? Kalau untuk kendala sih ya kan orang tua itu kan berbeda-beda ininya Bu ya, cara berpikir. Terkadang ininya apa namanya tuh selain cara berpikir juga perbedaan lingkungan gitu kan, perbedaan lingkungan seperti itu tuh Ya, itu berdampak juga Bu. Tapi alhamdulillah ya kendalanya tidak banyak. Ada yang kalau setiap kegiatan kan kami memberitahukan semuanya di dalam grup WA. Nah, kadang
orang tua, "Bu, saya nggak punya ini HP yang bagus." Nah, palingan kendalanya seperti itu. Kalau Yang untuk kendala kayak HP gitu ya, Bu? iya, heeh. "Bu, kami nggak punya kuota, Bu." Seperti itulah. Kalau untuk kendala-kendala yang banyak sih ndak begitu itu. Cuma memang untuk saat pertama ini kan karena baru-baru awal memang orang tuanya agak agak gimana ya karena mau mengantar anaknya istilahnya. "Wih, anak aku sudah masuk sekolah." Nah, seperti itulah. Melihat itu kan semangat ya, orang tuanya kayaknya lebih semangat daripada anak-anaknya ya, Bu. Kalau pas ngantar baru ya. Iya, iya. Nah, kayak nanti apa Bu, di akhir masih seperti ini Bu. Nah, kira-kira nanti Bu, kalau Ibu pengamatan Ibu tuh di selama anak-anak baru ini, eh, setelah Ibu tadi kan ada Ibu juga sudah menyampaikan ya, ada nggak ya orang tua yang anak-anak yang kendala anak atau orang tua gitu Bu, yang sebelum parenting ini, sebelum kegiatan parenting ini? Oh, kalau kalau yang anak-anak baru ini ya orang tuanya belum belum mau diiniin, Bu. Belum mau dibilangin untuk ditinggalkan anaknya. Karena merasa anaknya nanti nangis Bu kalau ditinggal, nanti saya takut kaget dia nyariin ya kayak gitu kan. Karena memang kami memberi batasan untuk selama 2 minggu ini, boleh diantar tapi nanti sudah di awal Agustus tidak boleh lagi diantar di dalam kelas. Mengantarnya hanya sampai gerbang kelas saja, begitu. Oh ya gitu. Mm-mm. Ya Bu, kayaknya memang kalau kendala Ibu nih dengan orang tua lebih lebih ini ya Bu, lebih banyak kendala sama orang tua kalau anak TK ya Bu. Ya, ya, memang seperti itu. Kalau anak-anak TK-nya mah aman, orang tuanya yang kurang aman. Jadi memang kalau misalnya kalau sama anak TK mungkin dia senang-senang saja ya Bu. Kalau di Iya, Ibu kayaknya kalau tinggal itu senang-senang aja ya Bu. Nah, kira-kira Ibu ke depannya itu di samping itu apa lagi yang mau Ibu lakukan yang dalam jangka waktu dekat ini? harus sering sounding. Kalau keinginan saya tuh harus sering ini membuat kegiatan dengan orang tua. Misalnya orang tua boleh mendampingin anaknya di kelas atau menjadi narasumber di dalam kelas atau dengan kelas orang tua. Nah, itu saya inginnya seperti itu. Adanya kegiatan kelas orang tua. Jadi orang tua nanti bisa melihat kegiatan anaknya di dalam kelas, tapi itu dilaksanakan eh, sebulan sekali atau 2 bulan sekali, Bu, mengingat kesibukan dari orang tua itu sendiri. Oh, jadi itu jangka panjang juga berarti Ibu baru rencananya. Kalau yang paling ini dalam minggu dekat waktu dekat ini apa saja yang kira-kira yang Ibu melakukan dengan orang tua gitu? Itu tadi Bu, kegiatan parenting, karena yang paling dekat di kegiatan parenting Berarti itu. masih 1 minggu lagi ya Bu? Iya, Dalam heeh, hal ini berarti masih mengikuti alurnya ya Bu, alur iya, kegiatan-kegiatan yang awalnya heeh, gitu. heeh, seperti itu. Dan kami palingan membuat grup grup WA orang tua. Jadi kalau ada apa-apa berkomunikasinya dengan grup WA itu, kami minta dengan orang tua kalau ada masalah anak-anaknya datang ke sekolah atau sampaikan di grup WA itu saja gitu. Oke, oke. Nah, dari pembicaraan kita ini Ibu apa yang Ibu dapat dari pembicaraan kita hari ini? Ya, jadi memang harus ada rencana-rencana ke depan untuk pendekatan dengan orang tua, memberitahu orang tua bahwa bahwa apa namanya anak TK itu ya memang yang ditekankan itu tentang karakter anak. Jadi minta minta bantuan ke orang tua, apa yang dilakukan di sekolah mohon dilakukan juga di rumah. Misalnya seperti membaca doa. Karena kita kan membaca doa kalau di sekolah kan baca doa makan, baca doa masuk rumah. Nah, harapan saya itu orang tua pun melaksanakan juga di rumahnya. Pas saat makan ya baca doa makan. Terus ada kegiatan parenting yang ingin kami laksanakan di akhir minggu dan ingin ada ini, kegiatan orang tua sebagai pendamping di kelas
dan kegiatan orang tua, adanya kelas orang tua. Seperti itu, Bu. Jadi kalau bentuk pendampingan itu cuma mendampingi atau mereka ikut mengajarkan anak-anaknya? Kalau ada dua opsi, Bu. Ada yang orang tuanya menjadi narasumber. Jadi misalnya orang tuanya itu petani atau pedagang. Nah, pada saat tema, kami kan kalau di sekolah itu kalau TK itu ada topik atau tema. Nah, pada saat-saat tema-tema tertentu itu kami memanggil orang tuanya gitu. Atau kami pergi ke sawah. Nah, orang tua yang ada di sawah itu yang menjelaskan bahwa padi itu seperti ini ya, seperti itulah. Jadi kan anak-anak akan bangga, oh itu mama aku jadi guru ya, seperti itu. Ya, 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 bagus program Ibu. Semoga Ibu dan juga tadi yang Ibu ingin capai tadi bisa tercapai, bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tua ya, Bu. Iya, Khususnya Ibu bisa mendidik anak tuh seutuhnya bisa mandiri ya. iya, Semoga tercapai, Ibu semangat terus. iya. Semoga lancar ya, Amin. Bu. Mm-mm. Terima kasih untuk Ibu Ir, walaupun lagi di atas motor mau berhenti di pinggir jalan mau mendengarkan saya. Jadi sayanya bisa juga ini tertawa karena besok pagi mau menghadapi orang tua lagi ya. Harus harus sama-sama memahamin bahwa memang mungkin besok saya kalau jadi orang tua anak saya sekolah mungkin bisa jadi seperti seperti orang tua-tua yang sekarang yang Iya, iya, iya. yang keinginannya selalu anak aku tuh loh masuk TK masuk sekolah ya gitu ya. Mudah-mudahan saya dengan teman-teman saya dengan permasalahan dengan orang tua saya bisa berkolaborasi dengan baik dengan orang tua, berkomunikasi dengan baik dengan orang tua. Terima kasih telah mendengarkan saya Ibu, curhat-curhatan saya. Terima Iya, kasih iya. banyak. Jadi lebih lega. Iya. Semoga lancar ya, Bu. Semangat terus. Amin. Siap, amin. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Bu Ir. Semoga Sama-sama. itu kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Pak, 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 Pak Mutarom, kami sudah Pak. Bapak Mano. Bapak pindah ke tempat tangga itu. Tunggu, saya anu Bapak. Tadi di ruang utama nggak ada sinyal ya? Saya ruang utama saya matiin karena tadi suara-suara raminian. Oh, Jadi saya mungkin matikan. lagi memang banyak masalah nih kayaknya. Iya. Ntar. Nelpon Bapak. Ya, kemana Bu Ida? Kami sudah selesai Pak. Sudah selesai. Oke, saya tutup itu rekamannya. Silakan kembali ke main room. Ya, siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama. Assalamualaikum. Salam.